Pekalongan dilanda banjir guys. Wah, di mana-mana di kota Pekalongan, dari yang pegunungan sampai kota yang pesisir, yang pantai terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165 bersama saya Nita Gustin Rahman. Sebanyak 82 perjalanan kereta api batal imbas banjir di Pekalongan. Suara Bagana Pekalongan. PT KAI membatalkan sebanyak 82 perjalanan kereta api karena banjir di daerah operasi 4 Semarang, khususnya di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Banjir itu dipicu tanggul jebol dan air pasang. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin, menyebut cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya banjir yang merendam jalur rel, lalu juga diperparah tanggul jebol dan kondisi air pasang. Memang cuaca ekstrim akhir-akhir ini dalam 2 hingga 3 hari ini menyebabkan pembatalan, keterlambatan di perjalanan kereta kita. Jadi yang terdampak itu ada 82 kereta penumpang, kemudian ada 16 kereta barang yang terdampak pembatalan, dan kemudian juga ada sekitar 76 kereta yang mengalami keterlambatan. Ujar Bobi dilansir Antara Ahad 18 Januari 2026. Bobi menjelaskan gangguan awal terjadi di kilometer 88 di antara stasiun Kalibungu, stasiun Kalibodri pada 17 Januari. KAI telah melakukan operasi pemulihan dengan mengangkat rel dan menebar sekitar 105 meter kubik balas agar jalur kembali dapat dilewati. Namun pada malam hari di tanggal yang sama, kondisi kembali memburuk akibat luapan 2 sungai yang mengapit jalur rel di kilometer 88 hingga 89 di lintas antara stasiun Pekalongan dan Sragi. Itu menyebabkan jalur itu terendam banjir, ungkap Bobi. Menurutnya, banjir kali ini dipicu oleh jebolnya tanggul yang terjadi bersamaan dengan pasang air laut, sehingga aliran air dari hulu tidak cepat surut dan menggenangi jalur rel. Ia menyebut bahwa kejadian tersebut sebelumnya belum pernah terjadi di wilayah Pekalongan. Kemudian, Bobi mengatakan selama ini aliran air dari wilayah atas dengan curah hujan tinggi biasanya dapat mengalir dengan cepat menuju laut. Terlebih, aliran sungai juga telah difasilitasi dengan baik. Tapi kali ini itu adalah bertepatan dengan ada tanggul yang jebol dan juga air pasang terjadi. Pasang terjadi juga sehingga luncuran air dari atas itu tidak cepat bisa turun ke bawah. Jelasnya, saat ini jalur rel yang terdampak sudah dapat dilalui kembali meski masih diberlakukan pembatasan kecepatan demi keselamatan perjalanan. Pada saat ini kami sudah melakukan operation recovery di jalur itu dan sampai saat ini memang sudah bisa dilewati, ya walaupun dengan pembatasan kecepatan, kata Bobi. Ia menyatakan dirinya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga serta badan-badan terkait untuk segera melakukan pemulihan tanggul yang menyebabkan genangan hingga merendam jalur rel. Selain itu, ia juga mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dari kementerian terkait sejak pagi hari guna merencanakan perbaikan permanen dalam jangka panjang. Ia menambahkan tindak lanjut segera dilakukan mulai Senin 19 Januari 2026 agar upaya mitigasi serta perbaikan permanen dapat dilaksanakan, khususnya pada daerah-daerah dalam pengawasan khusus atau DAPSUS di wilayah Daop 4. Besok kami akan tindak lanjuti segera untuk supaya kita dapat memitigasi dan melakukan perbaikan permanen di DAPSUS-DAPSUS.
daerah dalam pengawasan khusus di Daop 4 ini. Kata dia. Adapun KAI menerapkan 3 langkah mitigasi, mulai dari percepatan pemulihan jalur, layanan pemulihan kepada penumpang, hingga pemberian refund tiket. Menetapkan status tanggap darurat. Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan status tanggap darurat banjir selama 14 hari ke depan sejak Ahad 18 Januari 2026. BPBD mencatat sebanyak 1.472 warga mengungsi di 12 lokasi pengungsian akibat banjir yang merendam permukiman dan ruas jalan dengan ketinggian air mencapai 10 hingga 100 cm. Banjir dipicu hujan deras sejak Sabtu 17 Januari 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga Ahad 18 Januari pukul 3.00 waktu Indonesia Barat yang menyebabkan Sungai Bremi meluap. Total 8.692 kepala keluarga terdampak di 4 kecamatan dengan Pekalongan Barat menjadi wilayah banjir paling parah. BPBD bersama TNI, Polri, OPD, dan relawan terus melakukan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Emma Yuli Hastin, ahli klimatologi dan Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim, pakar iklim dan cuaca ekstrim di Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer BRIN. Antara banjir di Jakarta dan di Pekalongan, meski selama seminggu terakhir intensitas hujan sama, 400 hingga 500 mm, namun polanya beda. Hujan Jakarta ekstrim 2 kali, tanggal 12 dan 18, 200 mm. Hujan deras di Demak mungkin juga sama dengan di Pekalongan sebab tak ada alat, hampir tiap hari 50 hingga 80 mm. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.